Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah Allah datangkan kepadamu Al-Quran sebagai pelajaran, sebagai penyembuh atau obat untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, dan juga Al-Quran sebagai petunjuk dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, ayat ini menjelaskan tentang tujuan Al-Quran diturunkan, bahwa untuk sebagai obat atau penyembuh, menjadi petunjuk dan juga penyembuh untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam hati seorang manusia. Penyakit kufur, hasad, iri, dengki, cemas, ujub, takabur, riya, sum'ah, berbagai macam penyakit hati yang lainnya. Maka pandanglah Al-Quran sebagai obat, tak hanya sebagai bacaan biasa, tak seperti membaca koran, membaca majalah, membaca buku, novel, dan lain-lain. Tapi Al-Quran menjadi obat untuk penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita ini. Ada kaum atau ada orang-orang yang mereka membaca Al-Quran, akan tetapi mereka juga pernah menuduh Nabi Muhammad SAW tidak adil di dalam pembagian harta rampasan perang, padahal mereka membaca Al-Quran. Maka Rasulullah SAW mengatakan ada suatu kaum yang membaca Al-Quran akan tetapi tidak menjadikan Al-Quran menjadi obat, malah justru dia menjadi penyakit di dalam hatinya, tak menjadi penyembuh di dalam hatinya. Bahkan mereka keluar dari Islam seperti busur yang melesat dari panahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka Al-Quran menjadi obat. Al-Quran harus menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Di dalam sebuah hadis, an Jundub bin Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jundub bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana ma'talafat qulubukum. Bacalah Al-Quran selama hati kalian merekat. Fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Jika membuat hati kalian berselisih, maka tinggalkanlah. Kaum muslimin rahimakumullah, jadikanlah Al-Quran sebagai obat penyembuh bagi hati-hati yang berpenyakit di dalamnya. Lalu bagaimana implementasinya kalau Al-Quran sebagai obat atau syifa? Di bulan Ramadan ini, maka jangan hanya jadikan bulan Ramadan hanya untuk membaca Al-Quran, memperbanyak kuantitas bacaan Al-Qurannya sampai berapa kali hatam, akan tetapi juga kita menelaah dan juga mempelajari, tadarus, dan memahami isi kandungan di dalam Al-Quran. Mungkin sehari bisa 3 ayat, dibaca Al-Qurannya, terjemahannya, kemudian tafsirannya dipahami, dan juga penjelasan dari para ulama di dalam kitab-kitab tafsir tentunya. Para sahabat dahulu memahami Al-Quran 10 ayat, memahami apa perintah untuk dilakukan, yang mana larangan untuk ditinggalkan. Oleh sebab itu, maka di bulan Ramadan persiapkan porsi waktu untuk memahami isi-isi kandungan Al-Quran. Jika
kita telah memahami isi kandungan Al-Quran, tapi tak juga tetap menjadi sembuh hati kita, menjadi Al-Quran menjadi penyembuh penyakit di dalam diri kita, maka mungkin ada yang salah atau keliru di dalam pemahaman kita. Carilah hatimu di 3 tempat. Yang pertama tatkala membaca atau mendengarkan Al-Quran. Yang kedua ketika berada di majelis-majelis zikir. Yang ketiga ketika berada di saat menyendiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tak kau dapati hatimu di tempat-tempat itu, maka mohonlah kepada Allah agar dianugerahi hati, karena sesungguhnya kau sedang tak punya hati. Maka pandanglah Al-Quran sebagai obat atau penyembuh. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi syifa bagi hati kita, lalu kemudian Al-Quran menjadi penerang di jalan kehidupan kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.